Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak semuanya. Pertama, saya ucapkan selamat karena kalian sudah diterima di SMP Negeri 2 Brangsong. Semoga dengan diterimanya kalian di SMP Negeri 2 Brangsong, kalian akan menjadi lebih bersemangat lagi dalam bersekolah. Walaupun mungkin kita memasuki pada masa-masa pandemi COVID-19, tetapi tidak menyurutkan semangat untuk belajar. Pada kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah pengenalan kurikulum SMP Negeri 2 Brangsong. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Jaitur Rohman, guru di SMP Negeri 2 Brangsong sejak 1994 dan mengajar IPA. Silahkan kalian panggil saya Pak Jaitu atau Pak Rohman, silahkan. Baiklah, kita mulai tentang pengenalan kurikulum ini. Yang pertama adalah pengertian dari kurikulum. Kurikulum itu berasal dari kata curere, bahasa Latin, yang artinya adalah jarak yang harus ditempuh. Jadi ketika seseorang ingin memiliki pengetahuan maupun keterampilan, itu bagaikan sesuatu yang harus dikejar, harus ditempuh, ya. Nah, untuk menempuhnya itu tentunya harus melalui serangkaian aktivitas agar bisa tercapai. Kurang lebih seperti itulah kurikulum. Sedangkan menurut Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19, kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, di dalam kurikulum ini merupakan seperangkat atau alat-alat atau semacamnya, ya, yang isinya adalah rencana, pengaturan mengenai tujuan pendidikan, isi-isinya itu materi-materinya, ya. Kemudian bahan-bahan pelajarannya, cara mengajarkannya, serta pedoman penyelenggaraan kegiatannya. Itulah yang dinamakan kurikulum. Sedangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau dikenal dengan KTSP adalah kurikulum operasional, yaitu kurikulum yang langsung dalam pelaksanaannya di sekolah, yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. 3 hal yang akan dicapai oleh kurikulum yaitu karakter, kompetensi, dan literasi. Karakter itu adalah bagaimana menghadapi lingkungan yang terus berubah. Jadi yang namanya lingkungan itu semakin tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, selalu saja ada perubahannya. Dari dulu anak-anak kecil yang taunya hanya bermain lari-lari sampai sekarang bermain HP, berarti adalah perubahan-perubahan. Yang dulunya hanya kesana kemari berjalan kaki, sekarang sudah naik motor. Nah, itu adalah perubahan-perubahan lingkungan yang terus dihadapi. Ini perlu kesiapan karakter dari setiap siswa. Nah, kurikulum nanti yang akan merancang untuk menyiapkannya. Kemudian kompetensi itu adalah bagaimana mengatasi tantangan yang kompleks. Kompleks itu rumit atau jelimet. Jadi semakin berkembangnya zaman, maka tantangan-tantangan yang dihadapi pun menjadi semakin banyak dan juga semakin kompleks. Nah, ini tentunya siswa atau generasi muda pada umumnya
harus memiliki kemampuan atau kompetensi bagaimana mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dan yang ketiga adalah literasi, yaitu bagaimana menerapkan keterampilan inti untuk kegiatan sehari-hari. Jadi untuk menghadapi segala hal, segala perubahan, segala tantangan yang kompleks tersebut, tentunya harus memiliki keterampilan inti. Siswa atau generasi muda yang memiliki keterampilan inti, maka dapat menunjang dalam kegiatan sehari-hari untuk bisa mengatasi masalah-masalah yang kompleks tadi, dan juga dapat menghadapi perubahan-perubahan yang ada di lingkungannya. Kecakapan abad 21 yang akan dikembangkan melalui kurikulum ada 3 ya tadi. Yang pertama adalah karakter, kompetensi, dan literasi dasar. Bagian-bagian dari karakter yang ingin dikembangkan atau kecakapan yang dituntut dalam pengembangan karakter adalah iman dan takwa. Jadi, generasi muda harus tidak boleh meninggalkan keimanan dan ketakwaannya atau dalam beragama. Kemudian rasa cinta tanah air, rasa ingin tahu, inisiatif, gigih, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan, kesadaran sosial, dan budaya. Kemudian kecakapan kompetensi terdiri dari berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Kemudian kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Jadi berpikir kritis itu berpikir yang menyeluruh ya. Kemudian kreatif itu bisa mencari ide-ide baru atau mencari solusi-solusi baru untuk mengatasi masalah. Kemudian komunikasi itu harus bisa bekerja sama, menyampaikan atau bisa juga mendapatkan informasi dari banyak pihak. Sedangkan kolaborasi itu adalah bekerja sama. Jadi untuk memecahkan suatu masalah itu tidak hanya bisa diselesaikan sendiri, kadang memerlukan kerjasama atau kolaborasi dengan banyak pihak. Yang ketiga adalah literasi dasar, yaitu literasi bahasa dan sastra. Kemampuan membaca, literasi itu hampir sama dengan membaca, tapi dalam arti luas. Yang pertama adalah dalam bahasa dan sastra. Bagaimana suatu negara itu bisa maju itu pada umumnya dari generasi atau penduduknya itu adalah gemar membaca. Membaca atau literasi yang paling dasar adalah membaca bacaan-bacaan yang bersifat bahasa atau sastra. Memahami teks atau tulisan itu tentunya memerlukan keterampilan khusus. Ya, tidak hanya sekedar dibaca kemudian sudah lupa. Kemudian literasi numerasi yaitu keterampilan yang berkaitan dengan menghitung atau angka. Kemudian literasi sains itu adalah literasi yang berkaitan dengan bidang sains, ya, misalnya percobaan, kemudian biologi, fisika, kimia, dan sebagainya. Kemudian literasi digital itu yang berkaitan dengan data-data digital, termasuk di dalamnya kemampuan dalam memahami simbol-simbol atau kode-kode. Jadi misalnya kalau kalian menyalakan tape recorder misalnya, tanda untuk memainkan atau play itu simbolnya segitiga, itu saya kira sudah tahu. Garis 2 itu berarti untuk berhenti sejenak atau pause, jeda. Kemudian kalau mengakhiri dengan tanda kotak, nah itu merupakan salah satu bagian dari literasi digital. Kemudian literasi keuangan yaitu kemampuan untuk mengelola keuangan agar tidak boros, bagaimana bisa berhemat atau berinvestasi untuk menyiapkan agar keuangan itu bisa ditata dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah literasi budaya dan kewarganegaraan.
Nah, kecakapan abad 21 yang akan dikembangkan ini dapat dicapai melalui pendidikan, melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, dan budaya sekolah yang didukung dengan bahan ajar dalam bentuk fisik, digital, serta sarana prasarananya. Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin perlu kalian ketahui juga bahwa yang namanya kurikulum itu berkembang sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945. Itu sudah dibuat semacam kurikulum yang pertama. Jadi ini adalah tahun-tahunnya. Kemudian ini kurikulum yang dikembangkan. Kemudian tahun 1955 sampai 1965 dikenal dengan kurikulum 1964 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir pada tahun 2015 dikembangkan kurikulum yang namanya kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 itu diresmikan pada tahun 2015 yang berlaku hingga saat ini. Struktur kurikulum SMP Negeri 2 Brangsong ini seperti kalian lihat pada gambar. Untuk mata pelajarannya ada 11 mata pelajaran dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Untuk pendidikan agama dan budi pekerti itu baik untuk kelas 7, 8, dan 9 semuanya jumlah jamnya sama, yaitu 3 jam seminggu. Pendidikan Pancasila kewarganegaraan 3 jam per minggu, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5, IPA 5, IPS 4, bahasa Inggris 4. Untuk yang kelompok B, seni budaya 3 jam pelajaran per minggu, olahraga 3 jam pelajaran per minggu, prakarya dan bahasa Jawa masing-masing 2 jam per minggu. Sehingga jumlah total jam pembelajaran dalam 1 minggu itu adalah 40 jam pelajaran. Jadi selama 1 minggu dalam kondisi normal, setiap siswa di SMP Negeri 2 Brangsong akan mendapatkan 11 mata pelajaran dengan lama atau durasi waktu 40 jam pelajaran. Kemudian 1 jam pelajaran yang dimaksud tadi yaitu waktunya adalah 40 menit untuk tingkat SMP. Kalau sebelumnya di SD 1 jam pelajaran tatap muka itu adalah 35 menit. Jadi di SMP waktunya adalah 40 menit. Kemudian per minggu 40 jam pelajaran, per hari antara 4 sampai 8 jam pelajaran. Untuk jam istirahat ini antara 15 sampai 55 menit. Dalam pembelajaran ini dikenal dengan namanya kegiatan tatap muka, yaitu kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dan guru. Jadi murid dan guru berada di dalam satu ruangan, terjadi komunikasi, terjadi pembelajaran, tanya jawab, itulah yang dimaksud dengan kegiatan tatap muka. Kemudian penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh guru untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian tugas ditentukan guru dan dilaksanakan di luar jam pelajaran. Misalnya mengerjakan PR, pendalaman materi, tugas yang terkait dengan satu mata pelajaran dan sebagainya. Kemudian kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh guru untuk mencapai standar kompetensi. Waktunya diatur sendiri oleh peserta didik dan dilaksanakan di luar jam sekolah.
Misalnya penelitian, membuat clipping, membuat makalah, studi wisata lintas mata pelajaran, dan sebagainya. Jadi perbedaan mendasar dari terstruktur dan tidak terstruktur itu adalah waktu penyelesaiannya. Jadi kalau terstruktur contohnya PR ini minggu depan harus selesai dikumpulkan. Nah, sedangkan kegiatan mandiri tidak terstruktur itu pengumpulannya bisa tidak bersamaan. Ya. Biasanya waktunya juga jauh lebih lama. Misalnya guru hanya membatasi batas akhirnya saja dan siswa bisa mengumpulkan sebelum batas akhir dicapai. Sedangkan kalau PR kan harus pada waktu yang sama. Kegiatan pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 2 Brangsong hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Untuk pelajarannya hari Senin 7 jam pelajaran, kemudian Selasa sampai Kamis 8 jam pelajaran, Jumat 4 jam pelajaran, Sabtu 6 jam pelajaran. Untuk Senin sampai Kamis jam 7 sampai jam 13.35, sedangkan Jumat sampai jam 11 dan Sabtu sampai jam 12:15. Pada hari Senin, jam 7 sampai 7.40 atau jam pertama digunakan untuk upacara bendera. Sedangkan pada hari Jumat, jam pertamanya digunakan untuk pembiasaan. Nah, pembiasaan ini bisa berupa olahraga bersama, kebersihan, membaca Yasin, atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembiasaan. Kemudian hari Selasa sampai dengan Kamis antara jam 7 sampai 7.15, sebelum pelajaran diawali dengan kegiatan literasi yaitu membaca. Kemudian istirahat pertama digunakan juga selain untuk istirahat juga untuk sholat duha bersama. Pada istirahat kedua diadakan kegiatan sholat zuhur berjamaah. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler atau pengembangan diri dimulai jam 15 sampai paling akhir adalah jam 17. Penilaian proses belajar. Dalam pembelajaran pada kurikulum 2013, penilaian ada 3 macam penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sehingga dalam rapot atau laporan kalian akan mendapatkan 3 macam nilai ini, yaitu nilai sikap, nilai pengetahuan, serta keterampilan. Nilai sikap didapat dari hasil observasi Bapak Ibu guru yang mengajar. Jadi selama mengajar, Bapak Ibu guru akan selalu mengamati kalian. Sikap-sikap, baik sikap yang baik maupun yang kurang baik akan tercatat sebagai hasil observasi dan nanti akan dikumpulkan semua guru mata pelajaran, juga bimbingan, sehingga nanti akan didapatkanlah nilai sikap. Selain itu juga bisa melalui penilaian diri. Kalian bisa menilai diri kalian sendiri untuk mengetahui sikap kalian. Tentunya cara menjawabnya harus dengan jujur. Kemudian penilaian antar teman. Jadi yang menilai adalah teman yang lain. Kemudian bisa juga dengan melalui jurnal. Kemudian untuk pengetahuan, penilaian pengetahuan didapat melalui tes lisan, tes tertulis, dan penugasan. Jadi tes lisan itu adalah tes yang dilakukan secara langsung, pertanyaan dijawab oleh siswa, itu bisa dijadikan sebagai nilai pengetahuan. Sedangkan tes tertulis itu bentuknya bisa ulangan harian, ulangan tengah semester maupun akhir semester. Untuk penugasan itu misalnya PR.
untuk mendapatkan nilai pengetahuan. Selanjutnya keterampilan. Jadi keterampilan ini didapat dari kinerja itu atau praktek ya. Jadi kalian misalnya praktek membuat nasi goreng, maka proses pembuatannya akan dinilai dari bagaimana menyiapkan bahan-bahannya, bagaimana menyiapkan alat-alatnya, kemudian memprosesnya, itu semuanya dinilai. Kemudian penilaian proyek. Penilaian proyek itu adalah penilaian melaksanakan suatu kegiatan dalam waktunya jauh lebih lama. Misalnya proyek untuk membuat penjernih air. Kalian disuruh menyiapkan, kemudian juga harus ada laporannya, perkembangan setiap harinya bagaimana, serta hasilnya. Sedangkan produk ini adalah yang dinilai hasilnya. Misalnya kalian diminta untuk membuat model sel, maka kalian buat kemudian dikumpulkan hasilnya. Nah, hasilnya itu merupakan sebuah produk. Sedangkan portofolio ini adalah kumpulan dari semua hasil nilai-nilai baik pengetahuan maupun keterampilan. Nah, jadi itu untuk penilaian proses belajar. Di dalam rapot nanti kalian akan mendapatkan ketiga macam nilai tersebut, yaitu nilai sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kriteria ketuntasan minimal itu adalah batas paling bawah nilai yang harus dicapai oleh siswa dalam setiap KD agar siswa tersebut dikatakan sudah menguasai suatu kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar tentang toharoh misalnya. Kalau siswa sudah mendapatkan nilai paling sedikit sama dengan nilai KKM, maka siswa tersebut dikatakan sudah menguasai dan tidak perlu mengulang ya. Tetapi kalau nilainya masih di bawah KKM, maka dikatakan belum menguasai dan harus mengulang sampai menguasai materi tersebut. Untuk SMP Negeri 2 Brangsong, KKM semua mata pelajaran ditetapkan sama ya. Dan untuk setiap jenjang itu ada peningkatan. Untuk kelas 7, KKM untuk pendidikan agama sampai dengan bahasa semuanya adalah 73. Sedangkan nanti untuk kelas 8 KKM-nya adalah 74 dan kelas 9 75. Tapi ini bisa saja sekolah mengubah besaran KKM-nya dan itu berlaku hanya untuk 1 tahun pelajaran. Jadi misalnya tahun ini kelas 8 74, bisa jadi besok kalian kelas 8 KKM-nya sudah berubah menjadi 76 misalnya. Jadi untuk tahun pelajaran 2021-2022 KKM untuk kelas 7 adalah 73. Sehingga setiap kalian mengerjakan tugas-tugas dari guru, pastikan nilainya paling sedikit adalah 73. Jika kurang dari 73, maka kamu berhak untuk minta perbaikan atau remedi agar nilainya bisa lebih dari atau sama dengan KKM. Berikutnya kriteria kenaikan kelas. Setelah menempuh 1 tahun pembelajaran, melewati semester 1 dan 2, maka nanti ada kenaikan kelas.
Kriteria kenaikan kelas yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Artinya secara mudah adalah bahwa semester 1 dan semester 2 itu semua mata pelajaran ada nilainya. Tidak boleh ada yang kosong. Kalau misalnya nilainya sudah bagus-bagus tapi ada satu saja mata pelajaran yang nilainya kosong, maka kamu tidak bisa naik kelas. Syarat yang kedua adalah memiliki deskripsi nilai sikap minimal baik. Jadi nilai sikap minimal harus baik. Syukur bisa sangat baik atau A. Kalau baik itu B. Jangan sampai cukup, apalagi kurang atau D. Kalau nilai deskripsi sikap cukup saja, itu kalian sudah tidak akan bisa naik kelas. Yang ketiga, nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan selama 2 semester maksimal 3 mata pelajaran yang boleh di bawah KKM. Jadi misalnya terpaksa ada nilai-nilai yang masih di bawah KKM, maka jika di rata-rata semester 1 dan 2 setiap mata pelajarannya baik pengetahuan dan keterampilan, maka paling banyak nilai yang di bawah KKM adalah 3. Kalau sudah lebih dari 3, ya tentu tidak akan bisa naik kelas. Kemudian nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Kemudian kehadiran selama 1 tahun pelajaran minimal adalah 95%. Program remedial dan pengayaan. Setelah kita mengetahui KKM, maka jika siswa nilainya di bawah KKM perlu melakukan remedial atau remedi, yaitu program pembelajaran bagi siswa yang belum mencapai KKM pada KD tertentu. Jadi di sini perlu kamu perhatikan, yang diremedi itu adalah nilai pada KD atau kompetensi dasar tertentu. Untuk lebih mudahnya memahaminya, remedi hanya dilaksanakan untuk ulangan harian atau penilaian harian, bukan untuk ulangan tengah semester maupun akhir semester. Jadi misalnya pada bab 1, ini KD sekian misalnya, kalian nilainya di bawah KKM, maka itu yang harus diremedi. Pelaksanaan program remedi dapat melalui bimbingan individu, kelompok, pembelajaran ulang dengan metode media berbeda, pemanfaatan tutor sebaya. Kemudian setelah itu dilaksanakanlah penilaian kembali sampai nilainya bisa mencapai KKM. Jika 3 kali diulang kok belum KKM, ya berarti sudah, ya, nilainya memang di bawah KKM. Pengayaan adalah program pembelajaran bagi siswa yang telah melalui KKM. Jadi jika nilainya sudah melampaui KKM, kalian bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sifatnya pengayaan. Pelaksanaannya bisa melalui belajar kelompok maupun belajar mandiri. Yang dipelajari adalah materi-materi pengembangan atau materi-materi yang lebih luas dari yang sudah ditentukan dalam kompetensi dasar, ya. Kemudian kegiatan pengembangan diri. Kegiatan pengembangan diri itu disebut juga adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan peserta didik mengembangkan, mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik dan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri dilakukan antara lain melalui kegiatan pelayanan konseling,
yang berkaitan dengan masalah diri pribadi, kehidupan, serta pengembangan karier peserta didik. Jadi pengembangan diri ini yang pertama bentuknya adalah layanan konseling. Nanti berhubungan dengan guru-guru bimbingan konseling atau BK. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu adalah kegiatan untuk mengembangkan bakat minat, ya, seperti pramuka dan sebagainya. Jadi di SMP Negeri 2 ini sesuai ketentuan bahwa ekstrakurikuler pramuka sifatnya adalah wajib, ya. Setiap siswa harus mengikuti kegiatan pramuka tanpa kecuali. Kemudian ekstrakurikuler pilihan ini bisa ada bermacam-macam. Paskibra, silat, taekwondo, bola voli, rebana, paduan suara, PMR, musik, kemudian atletik, menjahit, maupun bola basket. Nah, ini adalah olahraga-olahraga pilihan, dan di SMP 2 Brangsong sudah ditetapkan bahwa untuk pilihan paling banyak hanya boleh satu ekstrakurikuler yang bisa dipilih. Jadi tujuannya adalah untuk membatasi agar tidak terlalu banyak ekstrakurikuler sehingga mengganggu kegiatan pembelajaran dan juga mengganggu kegiatan-kegiatan lain mungkin di rumah untuk sekolah madrasah dan sebagainya. Jadi setiap anak maksimal hanya bisa mengikuti 2 ekstrakurikuler, 1 wajib yaitu pramuka dan 1 pilihan, ini bisa memilih. Pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Kebijakan pendidikan masa pandemi COVID-19 menurut Permendikbud, SE Mendikbud, serta SE Sekjen Kemendikbud, intinya semuanya adalah bertujuan untuk kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah, dan warga sekolah yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Jadi intinya pada masa pandemi ini kesehatan lahir batin itu yang lebih diutamakan, sehingga setiap kebijakan pendidikan itu harus memperhatikan kesehatan, ya. Jangan sampai dengan pendidikan malah akan menyebarkan penyakit atau akan menyebarkan klaster-klaster baru. Nah, itu yang tidak diharapkan oleh pemerintah. Sehingga pilihan pembelajaran yang dilaksanakan pada masa pandemi ini adalah pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring, di mana guru melakukan aktivitas belajar melalui beragam media belajar daring atau online untuk pendampingan belajar yang meliputi penyampaian materi pembelajaran, umpan balik, pengerjaan tugas, refleksi, proses hasil belajar maupun diskusi kelompok. Sebagai contoh, pada kegiatan MPLS kali ini juga dilaksanakan secara online atau daring, yang semestinya juga pada kondisi normal dilakukan dengan tatap muka. Kemudian aplikasi pembelajaran daring menggunakan Learning Management System atau LMS. Di SMP Negeri 2 Brangsong nanti LMS yang digunakan adalah menggunakan Google Classroom. Untuk siswa kelas 7 ini karena belum mempunyai akun belajar dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, yaitu akun belajar.id, maka untuk sementara sebelum mendapatkan akun kita akan menggunakan WA Group untuk pembelajarannya. Materi baik berbentuk dokumen, video maupun untuk soal nanti menggunakan Google Form, semuanya akan dibagikan sementara melalui WA Group.
Maka pastikan kalian sudah bergabung di grup-grup kelas kalian masing-masing, termasuk juga nanti akan dibentuk grup-grup setiap mapel. Nah, setiap hari nanti kalian akan mendapatkan pelajaran sesuai dengan jadwal. Dan juga jangan lupa untuk tidak mengganti-ganti atau terlalu sering-sering mengganti nomor HP. Karena kalau HP sering-sering diganti nomornya, itu juga akan menyulitkan semua Bapak Ibu guru dalam menyimpan atau mencatat nilai-nilai kamu dan sebagainya. Ini contoh-contoh pembelajaran daring. Kemudian kegiatan pembelajaran selama pandemi COVID-19. Ya, jadi kita sedang berada di masa-masa tidak normal atau masa pandemi. Pembelajaran tidak bisa dilaksanakan seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Tetapi pembelajaran nanti akan dilaksanakan setiap hari paling lama hanya 3 jam. Ini pun secara daring, ya. 3 jam yaitu 3 kali 60 menit. Baik itu materi maupun soal-soal, setiap mata pelajarannya setiap harinya hanya 3 jam. Kemudian pada hari Jumat dan Sabtu itu 2 jam, 2 kali 60 menit. Jumlah jam per minggu mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan bahasa Inggris adalah 2 jam. Jadi untuk mata pelajaran ini dalam 1 minggu kalian akan ketemu 2 kali. Untuk pelajaran lain itu hanya 1 jam per minggu. Kemudian pembelajaran dimulai jam 7.30 dan berakhir pukul 10.30 kecuali Jumat dan Sabtu hanya sampai jam 9.30. Siswa harus siap pada jam pembelajaran, mengikuti pembelajaran dan bertanya apabila ada yang kurang dipahami, baik melalui WA group, melalui telepon atau yang lain. Kemudian contoh jadwal pelajaran. Contoh jadwal pelajaran untuk siswa SMP Negeri 2 Brangsong selama masa pandemi contohnya adalah seperti ini. Yaitu untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai dengan Sabtu. Yang atas ini adalah mata pelajarannya, yang bawah adalah nama gurunya. Kemudian ini jamnya, jam pertama, kedua, dan ketiga. Jam pertama jam 7.30 sampai 8.30, jam kedua 8.30 sampai 9.30, dan yang jam ketiga adalah 9.30 sampai 10.30. Hari Jumat Sabtu jam ketiganya kosong. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler selama pandemi COVID-19, kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan. Demikian anak-anakku sekalian untuk pengenalan materi tentang kurikulum 2013 SMP Negeri 2 Brangsong. Semoga kalian sudah bisa memahami. Apabila belum paham, maka bisa diulang video ini sampai kalian betul-betul paham dan bisa menjawab soal-soal yang diberikan. Demikian pesan Bapak, tetap jaga kesehatan, selalu ikuti protokol kesehatan, semoga kita diberi keselamatan dan kesehatan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.